Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya. Hai, kembali lagi di Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya sehangat keluarga. Nah, di episode kali ini kita masih bersama dengan Dr. Dharma Yasa tentunya. Dokter jangan bosan-bosan ya dok, ngobrol sama saya ya dok. Okay. Iya, baik. Nah dokter, kemarin kita kan sudah bahas nih dok tentang masa subur juga, terus cara mengukur masa subur saat haid tidak teratur. Nah, yang sekarang kita akan membahas tentang kapan sih baiknya memulai untuk promil nih dok. Nah, baik dokter, kita langsung aja dokter ya. Okay. Untuk promil sendiri itu apakah harus di masa subur dokter? Dokter, baik itu promil alami atau program berbantu seperti inseminasi hingga bayi tabung dok. Itu gimana dokter? Oke, jadi sebenarnya kapan sih harus mau dimulai promil ya? Tentu ya segera mungkinnya gitu ya kan. Tetapi kalau untuk masa subur apakah itu sangat diperlukan untuk semua promil ya? Tentu tidak ya. Karena kalau untuk yang promil yang alami baru itu perlu kita mengetahui masa subur dengan lebih tepat ya. Kalau yang untuk yang berbantu misalnya inseminasi dan bayi tabung itu sebenarnya masa suburnya itu dibantu dengan obat-obatan ya, ditentukan dengan obat-obatan gitu dia. Oh iya, baik dokter. Berarti memang untuk promil saat masa subur itu di saat program alami saja dokter ya. Betul. Kalau untuk inseminasi dan bayi tabung itu memang dari dokter sendiri atau dokter kandungan yang akan mengarahkan. Nah, baik dokter, kita lanjut ya dok. Nah, kalau untuk apa saja sih yang harus dipertimbangkan saat memulai promil itu dok? Bagi pasangan itu apa dokter? Ya tentu ada banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk promil itu ya. Yang pasti kalau kita ngomongin tentang infertilitas atau ketidaksuburan, tentu kita berpatokan pada definisi ya. Kalau setahun berhubungan tanpa alat kontrasepsi tetapi kemudian tidak hamil-hamil, itu yang kita sebut dengan infertil atau kurang subur kan begitu ya. Tapi faktor-faktor lain ya juga harus dipertimbangkan ya. Usia pasangan, terutama sih usia yang wanita ya. Walaupun pada laki-laki juga mempengaruhi ya. Yang kedua, seberapa lama sudah melakukan perencanaan kehamilan itu ya. Berapa lama sudah menikah ya. Jadi itu akan mempengaruhi juga. Yang ketiga adalah faktor-faktor apa yang kemungkinan penyebab kenapa pasangan itu menjadi tidak hamil atau kurang subur gitu. Tentu hal-hal seperti itu harus dipertimbangkan. Nah, tetapi dengan keadaan sekarang misalnya banyak pasangan yang tidak selalu bersama-sama, itu juga harus dipertimbangkan. Misalnya karena karir, misalnya ditinggal oleh suami, bekerja di luar negeri atau ke kapal gitu misalnya yang banyak terjadi LDR, di Bali ya, LDR begitu. Itu waktu bersama dengan pasangan itu menjadi suatu hal yang harus dipertimbangkan, apakah 2 bulan atau setahun misalnya mereka bersama itu. Itu tetap hal-hal yang harus juga dipertimbangkan. Nah dokter, lalu kapan sih baiknya pasangan itu untuk memulai promil dokter? Ya, sebenarnya kalau pasangan itu kapan mulainya untuk promil, sebaiknya sesegera mungkin ya. Dan bahkan sebelum orang menikah pun sebaiknya sudah melakukan pemeriksaan ya. Jadi kan ada namanya istilahnya basic screening for fertility ya. Jadi ada tes-tes yang harus dilakukan oleh seorang wanita untuk mempersiapkan sebuah kehamilan yang sehat yang kedepannya begitu ya. Jadi ya itu yang ini sebaiknya dilakukan sesegera mungkin ya. Dokter, kalau misalnya untuk di calon di bapaknya itu juga perlu periksa nggak dok? Kalau misalnya di awal apa yang cewek aja dulu periksa nih gitu, baru yang cowoknya itu gimana dokter? Ya, fertilitas itu kita ngomongin pasangan, jadi laki dan perempuan, jadi calon bapaknya tuh si perempuan juga dua-duanya harus diperiksa bersamaan ya. Iya baik dokter. Nah dokter, kalau misalnya itu kira-kira ada nggak usia yang tepat dokter untuk promil sendiri? Mungkin harus dari umur sekian sampai sekian atau jangan di bawah umur sekian sampai sekian, itu gimana dokter? Ada nggak kira-kira dokter? Ya, jadi sebenarnya kesuburan seorang wanita itu adalah antara umur 16 sampai 25 tahun. Jadi kalau batas paling muda ya tentu kapan mereka mempersiapkan diri untuk hamil atau menikah gitu ya. Tapi kalau batas paling tua ya kalau di atas 35 cenderung wanita itu kesuburannya akan jauh menurun ya. Karena sel telurnya juga akan mengalami penurunan yang banyak.
Nah dokter, berarti ternyata usia itu sangat berpengaruh ya dok ya untuk promil dan kondisi kesuburan dokter ya. Betul banget. Iya Ya. baik, wah menarik banget nih dok bincang-bincang kita kali ini. Mungkin next kita bincang-bincang lagi dok dengan topik-topik yang lain dokter ya. Ya baik, untuk sobat bunda semuanya jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk update terus informasi layanan kami di Instagram, ada di Puri Bunda Hospital, Puri Bunda Tabanan, Puri Bunda Singaraja, dan juga IVF.Bali. Sampai jumpa lagi di Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya. Sehangat keluarga. Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya.